dapat sesuatu yang baru terus. Terakhir kita ketemu makan nasi Padang lesehan di Crown Life ya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, bersyukur kami ini dikasih kesempatan sama mentor Anda semua ya, Pak Dede Abdul Khair. Padahal kalau di grup saya, Pak Dede itu yang jadi inspirasinya, saya sering sekali edifikasi netpi-nya Pak Dede. Dan jujur, netpi-netpi-nya Pak Dede itu menemani berproses dulu. Keajaiban berproses dan seterusnya. Itu memang luar biasa teman-temannya. Baik, kenal maka tak sayang. Nama saya Andri Leo Saputra. Teman-teman biasa panggil Ale, jadi disingkat. Andri Leo-nya singkat Ale biar singkat. Ya. Saya sekarang lagi live dari kota di Sulawesi Tenggara. Ada nggak yang teman-teman di sini yang dari Timur? Bapak Ibu semua yang dari Indonesia Timur, boleh dong di unmute. Ada yang dari Indonesia? Ya, waduh. Dari mana Bu? Dari Timur. Wah, luar biasa. Dari Kupang. Ada lagi nggak? Dari Flores. Wais, mantap. Dari Flores. Oke ya. Wah, luar biasa nih. Info nih ke teman-teman yang di Jawa. Kalau kami yang di waktu Indonesia Tengah, ini sudah mau jam 9 ya. Kalau Ya, benar. baru mau jam 8 nih. Wah, berarti luar biasa semangat belajarnya teman-teman yang dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah ya. Saya kasih jempol 4. Duanya nggak kelihatan. Nah. Baik, Bapak Ibu teman-teman, malam ini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu teman-teman semua. Malam ini saya cuma mau sharing bagaimana warnanya saya dalam jalankan bisnis ini, utamanya kepada Bapak Ibu semua yang sudah lolos di bisnis coaching yang CP plus ya, CP 1000, udah CP personal sales-nya juga 1000. Wah, ini saya senang sekali nih. Senang sekali lihat orang-orang yang bisa personal sales, karena itu memang penting sekali ya. Terutama kepada Anda semua yang lolos, saya ucapkan selamat. Jangan cuma bulan ini ya, jangan cuma minggu ini, tapi tiap minggu harus stabil seperti. Nah, boleh di next Pak De? Nah, teman-teman, sama seperti teman-teman Bapak Ibu semua pada umumnya ya, join di bisnis kita itu tidak simsalabim tiba-tiba langsung silver lari ya. Saya juga ditawari oleh orang, saya juga diprospek oleh orang. Nah, sebenarnya saya itu aslinya kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Saya Wau kalau ada yang tahu yang familiar apa ya, Wakatobi ya. Wakatobi itu dekat situ. Lahirnya di situ, saya besar di Kendari, SD, SMP, SMA di Kendari. Kemudian saya merantau ke Jakarta. Nah, SD, SMP, SMA-nya baik-baik saja. Pas merantau ke Jakarta, alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa, dapat full scholarship di, kalau Bapak ada kampus CSR, Corporate Social Responsibility, Bakri Group ya. Jadi Bakri Group itu kasih kasih dana dari perusahaan itu untuk menyekolahkan anak-anak dari seluruh penjuru Indonesia. Alhamdulillah saya salah satu perwakilan Sulawesi Tenggara waktu itu yang lolos dapat beasiswa sampai selesai waktu juga di situ. Ya walaupun lulusnya tidak cum laude ya. Nah, biasa tiansinya agak susah. Langsung dapat duit duluan ya. Nah, kemudian singkat ceritanya sama seperti Bapak Ibu teman-teman yang juga di sini mungkin ada yang mahasiswa, ada yang pelajar juga ya. Saya menjalani masa kuliah sama kayak Bapak Ibu teman-teman pada umumnya. Hanya saja karena kebetulan kelahiran saya, makanya waktu itu saya harus mandiri ya. Nah, kalau kita orang timur ya, kalau merantau ke Jawa itu, wah itu niatnya luar biasa Bapak Ibu teman-teman. Kalau merantau itu Anda bisa tanya ya sama Bapak Ibu teman-teman yang dari Flores ya tadi ya, dari Indonesia Timur,
orang timur itu kalau merantau itu di bawah pisaunya ya Pak ya. Pokoknya pantang pulang sebelum sukses ya. Nah, jadi eh, saya juga merantau seperti itu. Nah, cuman ternyata di Jakarta tidak seindah eh, apa yang saya bayangkan ya. Tidak seindah apa yang saya bayangkan. Jadi ternyata di sana kehidupan lebih keras dan memang secara finansial kita butuh lebih banyak gitu loh. Uang kiriman terus dikirimkan tapi pada akhirnya tidak cukup Bapak Ibu teman-teman. Nah, jadi akhirnya saya waktu itu berusaha untuk biar saya juga bisa bertahan hidup dan saya mulai dagang lah, belajar dagang. Jadi sebenarnya masih saya latar belakangnya pebisnis, tidak. Saya latar belakangnya pedagang yang ya. Nah, jadi karena saya kuliah, uang kiriman pas-pasan juga, jadi saya harus hidup untuk bisa malam mingguan, weekend ya, untuk fun kayak teman-teman yang lain. Jadi saya mulai jualan segala macam saya dulu. Jadi sebenarnya saya dulu broker dari tempat-tempat penjualan yang tangan pertama saya distribusi ke seluruh Indonesia. Dulu waktu kuliah. Nah, contohnya kayak misalnya alat-alat olahraga, saya ke Jakarta Utara, ke ASMK, di sana saya ngobrol sama si penjualnya, saya bantu jualin bla 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 segala macam. Nah, yang closing saya dapat selisih harga. Nah, keuntungannya buat saya. Kemudian alat-alat kesehatan saya distribusi ke fakultas-fakultas dulu tuh waktu masih kuliah. Nah, pokoknya dulu apa yang bisa dapat duit saya jual deh. Hampir semua saya jual dulu, kecuali anak kecil sama organ tubuh saya nggak jual dulu. Semua. Nah, bercanda ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, jadi singkat ceritanya sampai akhirnya saya ketemu bisnis saya yang paling settle waktu itu. Dagangan sih sebenarnya. Saya juga jadi broker akhirnya broker di salah satu konveksi Bandung. Nah, jadi masih kuliah berapa ya, semester 3 saya mulai masih kuliah. Ada konveksi di Bandung produksinya bagus. Itu kalau ada yang dapat zamannya Kaskus pasti masih ingat ya. Kaskus dulu tuh marketplace-nya sekarang itu nggak ada semua tuh. Yang ada cuma Kaskus Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, jadi akhirnya kita semua jualan di situ. Nah, saya ketemu konveksi bagus, saya bilang saya bantu pasarkan, tolong kalau misalnya ada hasilnya kita bagi hasil. Nah, akhirnya saya bantu pasar sampai akhirnya konveksi itu jadi kepemilikannya saya. Sampai akhirnya di semester keberapa ya? Semester kelima apa? Konveksi itu 90% tuh saya akuisisi, ya. Nah, akhirnya saya punya bisnis juga konveksi waktu itu. Nah, bisnis itulah yang alhamdulillah mengantarkan saya ke hutang puluhan juta rupiah, ya. Nah, jadi bisnis itulah yang mengantarkan saya ke titik terendah semasa kuliah waktu itu. Jadi karena memang dasarnya bukan pebisnis, dasarnya cuma dagang-dagang aja. Jadi kalau bedanya menurut saya Bapak Ibu teman-teman, kalau bedanya pedagang sama pebisnis itu belajar dan bangun aset, terus belajar, terus menambah pengetahuannya. Nah, kalau pedagang itu dia yang penting jualan laku, barangnya laris, dapat keuntungan, ya sudah, yang penting dapat duit gitu. Nah, saya dulu waktu kuliah seperti itu, dagangan konveksinya. Nah, akhirnya dikenallah penipuan. Nah, jadi saya kena penipuan waktu itu totalnya lumayan, waktu itu sampai di angka 100 juta waktu itu. Nah, karena saya tidak punya pegangan, hasil-hasil juga dari keuntungan setiap ada bisnis muda ya, kepake buat yang enggak dan seterusnya. Pakai buat hal sia-sia. Jadi waktu saya kena hutang itu saya nggak punya pegangan, akhirnya coba nego, saya jual mesin konveksi dan seterusnya, akhirnya ketutup sekitar 40 juta, jadi sisa 60 juta. Nah, sementara barang ini nombok, ada yang harus dikirim ke Sulawesi, ada yang harus dikirim ke, waktu itu proyeknya apa ya, IPDN, STPDN, ada yang harus dikirim ke STPDN dan seterusnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah orang-orang yang saya untuk bantu saya marketing di tiap-tiap daerah, itu udah mau diancam, mau dibunuh. Kalau uang saya nggak dibalikin, saya bunuh dia. Wow, itu marketing saya yang di ini
jualan, teman-teman saya di daerah-daerah itu udah mau dibunuh. Akhirnya waktu itu saya pusing gimana caranya bisa dapat hasil sambil pelan-pelan cari cara. Waktu itu pusing lah pilihan, tidak selesai kuliah masuk penjara, itu di kepala sudah macam-macam lah. Kalau kita konvensional teman-teman, salah satu perbedaannya konvensional seperti itu, ketika lagi drop bisa hancur-hancuran sekali. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah itu, akhirnya sambil mencari-cari peluang gimana caranya biar bisa settle, akhirnya saya melakukan banyak hal sambil kuliah. Waktu itu kuliah udah mulai nggak terurus juga. Saya sempat juga di Sarina ya, belum ada itu, sempat ngojek di Sarina tuh, langganan saya make di Sarina tuh, ngantar-ngantar para pulang kantor. Terus saya pernah juga D3 ya, dorong-dorong dus. Jadi kalau malam ada kontainer yang dibuka di daerah Cikini, dimasukin ke gudang. Nah, saya tuh bantuin dari kontainer masukin ke dalam gudang. Lumayan dibayar itu 50.000 apa. Nah, lumayan buat tambah-tambah. Nah, pokoknya udah pusing lah. Nah, sampai singkat ceritanya ada salah seorang senior saya update di sini masih banyak yang muda-mudi juga ya. Ibu teman-teman yang sejaman sama kita, sama Pak Dede juga, itu ingat pasti status BBM. Wah, zamannya BBM. Nah, ada orang yang story itu BBM. Jual peninggi badan. Ya kan? Nah, jual peninggi badan. Nah, waktu itu pas di story saya hina tuh. Saya bilang, wah, ini kok jual peninggi badan. Bayangkan loh, saya lagi kena hutang, saya lagi terpuruk, saya hina gitu. Saya hina, wah, ini jual peninggi badan. Nah, saya hina karena beliau itu adalah senior saya yang jadi kepala cabang di salah satu perusahaan retail perkakas rumah tangga terbesar di Indonesia kayaknya, bukan tapi terbesar. Dia di Chris Boyas Hardware. Nah, dia kepala cabang yang dua di Pandaan sama di Jawa Timur, saya lupa apa yang saya lupa namanya. Nah, kepala cabang kok jualan kalsium, hina sekali itu ya. Nah, waktu itu saya seperti itu kan, sok-sok nih Jakarta, padahal sebenarnya saya lagi punya utang, stres. Nah, tapi saya tanya, emang itu ada hasilnya ya? Nah, senior saya bilang, ada kok. Emang kenapa? Ale lagi ada masalah ya? Saya bilang, iya, saya lagi ada masalah keuangan, lagi saya punya hutang. Oh, cocok sekali kalau begitu. Besok saya kenalkan orang yang ngajarin saya bisnis ini. Dikenalkan ya. Sebenarnya waktu itu saya positif negatif sih teman-teman. Maksudnya saya pikir juga saya negatif. Nggak ada pilihan kan, ya sudahlah jalan aja. Nah, itu ada orang di Monas. Nah, orang di Monas itu sama seperti tadi ketika saya pertama kali masuk Zoom meeting ini. Saya ngelihat kan pada seru sekali ya, sama tim-tim biasa, nyapanya luar biasa kok, menyenangkan ya kan. Nah, orang ini juga tuh sok-sok menyenangkan begitu Bapak Ibu teman-teman. Jadi benar-benar sok, saya baru muncul, apa kabar, ini yang namanya Ale. Saya bilang, siapa ini, sok kenal. Orang Sulawesi kan kayak begitu, kok sok jaga jarak ya kan. Nah, udah, singkat cerita saya diajak ke waktu itu mana, Gambir, seperti yang digambar, ada ya digambar ya? Oh ya, itu sebenarnya reka ulang. Itu sebenarnya reka ulang gambarnya. Kita nggak sempat foto. Waktu itu saya dalam kondisi rambut gondrong sampai sini, celana sobek jeans, kuliah. Nah, punya utang 60 juta. Ya. Hidup miris, diputuskan pacar, melarat. Ya kan? Wah, lengkaplah sudah. Titik terendah di hidup. Ya kan? Nah, akhirnya saya dikasih tahu, nih, seperti yang sudah dibahas sama si Putra, kita mau jualan. Ini kamu ada brosur, kamu bagi-bagi brosur. Saya bilang, bisnis apa? Baru belum dijelaskan sudah disuruh bagi brosur kan? Akhirnya saya dikasih brosur, tahu tidak Bapak Ibu teman-teman brosurnya itu brosur apa? Brosur itu jualan peninggi badan. Dan saya lihat badan saya, semampai kan? Semeter tak sampai. Ini nggak ada yang cocok. Saya lihat lagi yang selanjutnya, brosur penggemuk badan. Juga tidak, rempeng iya. Namanya anak kuliah kan? Nah, ada satu yang saya lihat, ini menarik nih. Brosurnya pelangsing badan. Wah, saya lihat cocok.
kurus, kerempeng. Cocok nih saya bagi. Nah, saya juga nggak ngerti apa-apa, saya bagi deh brosurnya Bapak Ibu teman-teman. Nah, setelah saya bagi brosurnya, saya datang ke orang itu lagi. Saya bilang, brosurnya habis. Ternyata brosurnya itu saya buang di tempat sampah. Saya datang nih, habis brosurnya. Saya ini. Mungkin waktu itu ya orangnya pikir, saya menemukan bintang 8 saya ini. Padahal sebenarnya saya kibulin waktu itu. Buang brosurnya di tempat sampah. Sampai akhirnya orang yang kasih saya brosur itu baru tahu setelah saya bintang 8. Ternyata brosur itu saya buang dulu di tempat sampah. Nah, setelah brosur saya buang, saya bilang, ya sudah presentasi, kita akan bisnisnya. Saya positif negatif sih. Saya diceritain tentang mobil mewah, saya tidak tertarik. Saya diceritain tentang ke luar negeri, kurang klik. Kenapa? Karena kan saya kuliahnya itu di Kompleks Kuningan, Bapak Ibu teman-teman. Jadi itu kelompok usaha Bakri, tiap hari itu Nia Ramadhani lewat. Tiap hari kita lihat BMW, tiap hari kita lihat Mercy, tiap hari kita lihat Ferrari. Walaupun nggak punya. Nah, itulah mahasiswa Jakarta. Jadi seolah-olah kayak hidupnya itu gelimang, pernah ada BMW, iya BMW itu yang kayak begini, padahal lihat punyanya orang yang diparkir di mall kayak gitu. Nah, kehidupan kuliah tiba-tiba orang yang presentasi saya ini ngomong, dia bilang, nih saya seminggu ini sekitar 10 juta. Wah, namanya orang punya hutang ya. Bapak Ibu teman-teman yang join bisnis ini karena punya masalah finansial pasti tahu rasanya orang punya hutang dikasih lihat bisa hasilin 10 juta seminggu. Hijau kan, dolar hijau langsung. Udahlah, akhirnya saya bilang, ya sudah ajari saya bisnis ini. Singkat cerita, saya belajar, dan karena memang seperti yang dibilang Pak Luis ya, kalau kita ketemu impian, itu rasanya lunak. Jadi ilmunya itu baru saya pelajari paginya, sorenya itu saya udah bintang 3. Bayangin, bintang 3 karena apa ya? Bukan karena saya jago, bukan karena saya ngerti produknya. Bayangin, ada nggak di antara teman-teman yang datang ke OP pertama kali atau yang mungkin ya Pak De ya sekarang ya, OP online, terus Bapak Ibu teman-teman langsung mengerti? Pasti nggak? Pasti yang diingat cuma 1 slide, 2 slide. Nah, saya juga waktu itu sama seperti impiannya ini utang. Impiannya ini utang. Nah, impiannya utang, itu saya jor-joran keluar-keluar, terbeli produk saya waktu itu, kalsium, itu hanya dalam 3 jam. Ya, hanya dalam 3 jam, kalau nggak salah. Hanya dalam 3 jam, saya bintang 3, kalau nggak salah. Nah, akhirnya saya tawarin ke teman-teman terdekat saya, teman-teman kampus saya. Nah, jadi itu juga pelajaran penting sih dalam hidup saya. Ternyata kalau kita bicara sesuatu hal yang sulit, belum tentu sulit ternyata. Asal kita ketemu alasannya, yang sulit itu bisa jadi mudah, ya kan? Nah, jadi akhirnya saya bergabung waktu itu. Nah, orang yang menggabungkan saya ini karena rambut saya gondrong dan pokoknya rambut saya gondrong itu, terus celana jeans sobek-sobek, muka sangar, kemana-mana bawa tas yang dicurigai isinya pisau dan seterusnya ya. Nah, orangnya itu nggak daftarin stokis yang saya kenal, dia daftarin saya ke stokis di Bekasi. Coba. Saya di Jakarta, dia daftarin saya ke stokis yang di Bekasi karena takut uangnya saya colong. Ya Allah, apply gue luar biasa. Nah, di awal itu dia nggak daftarin saya ke stokis itu karena takut uangnya saya colong. Nah, akhirnya saya membuktikan saya bisa pelan-pelan, dan ya alhamdulillah, pokoknya hanya dalam berapa ya, seminggu itu, waktu itu Pak Dede waktu itu promo bintang 4 yang 8.000 ya? Ada ya? Ya, betul. Ada ya? Nah, waktu itu seminggu saya tembus tuh bintang 4 8.000. Nah, kenapa? Karena saya tanya,
ini kalau saya bisa jual segini, saya dapat bonus berapa? Jual segini dapat bonus berapa? Oh, ini karena utang. Pokoknya harus segera dapat nih 60 juta. Nah, akhirnya saya berhasil tembus bintang 4, dan saking kejarnya saya ke peringkat itu pas mau tutup buku saya kejar, kecelakaan tuh, tabrakan. Udah baju ini berdarah-darah nih. Baju berdarah-darah ke stokis. Hanya untuk kejar, katanya mau posting omset, saya juga nggak ngerti itu posting omset kayak gimana waktu itu. Pokoknya ada banyak hal lah yang Bapak Ibu teman-teman rasakan sekarang yang jadi CP Plus, yang CP itu kita nurut kan, dikasih tahu ini, ayo dikasih tahu ini kerjakan. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu. Nah, pesan saya itu lakukan saja. Karena dulu saya seperti itu juga. Akhirnya saya lakukan, saya tembus, dan alhamdulillah itu bertahan sampai sekarang, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara proses bergabung, proses ketemu sama usaha ini, tiap dari kita pasti beda-beda ya. Apalagi di grupnya Pak Dede luar biasa ya, heterogen sekali teman-teman, Bapak Ibu. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang antara berkeluarga dengan belum ya, tadi ya di interview sama Pak Dede, ada yang belum berkeluarga ya kan. Ya kan. Terus kalau saya sih aliran Pak Dede banget, Bapak Ibu. Kalau belum, saya mau ajak sholat. Terus saya tanya, saya mau ketemu orang tuanya, ini aliran Pak Dede sekali saya ini. Wah, saya cerita betul. Semua alasannya juga yang cepat, itu yang impiannya yang itu saya berproses tertata boleh dibantu next Pak, sampai ke saat teman-teman baca buku, baca semua, menyakitkan ya, ular, terus kalau kepompongnya sayap-sayapnya belum jadi, terbang langsung, dia cuma terbang 30 detik setelah itu, karena tulang-tulangnya masih lunak ya. Nah, jadi sama halnya kayak Bapak Ibu teman-teman, mudah sama ada orang yang bikin itu jualan 1.000, disuruh datang pertemuan, disuruh, akhirnya rasakan proyek yang pertama ya, royal saya yang pertama itu kecelakaan tuh. Udah ada belum di sini yang belum? Kejar royalnya itu saking kejar, Lokis tutup, kecelakaan tuh waktu itu. Pas nyampe katanya TMS-nya udah tutup, padahal belum. Nah, siapa orang yang mengajari saya dan menemani saya berproses itu? Nah, upline saya. Yang pertama tadi yang orang yang statusnya BBM itu, Pak Ahmad Putra Andika ya, Silver Lion juga dari di mana ya Pak Putra sekarang tinggalnya tuh ya? Cilengsi.
di Cilengsi. Nah, terus upline saya yang satunya lagi itu Pak yang tadi saya cerita bagi brosur itu namanya Pak Farid Akbar ya, udah familiar pasti ya. Pak Farid Akbar. Pak Farid Akbar di Jakarta. Nah, upline konsultasi saya waktu menuju Crown waktu itu Pak Rizky Kanata. Pak Rizky Kanata di Bandung ya. Nah, ketika di Jakarta, bisnis saya itu mentoknya royal, Bapak Ibu teman-teman. Mentoknya royal. Nggak pernah tembus Crown. Nah, sampai suatu ketika saya pulang di Kendari Lebaran. Nah, pas saya pulang di Kendari Lebaran, saya ketemu teman-teman lama saya bilang, saya punya utang nih 60 juta, tapi sekarang saya sukses di bisnis, padahal suksesnya baru royal. Lucunya, teman-teman saya itu percaya. Dan mereka adalah orang-orang pertama yang bergabung, dan sekarang udah pada bintang 8 yang temani, yang bareng-bareng juga sama saya sama Pak Dede ke Spanyol waktu itu. Nah, jadi orang-orang itu datang ke rumah, tujuannya kalau di Kendari bahasanya masyara, kalau di sana apa ya? Kalau Lebaran itu silaturahmi ya, silaturahmi. Nah, mereka datang dan akhirnya mereka bergabung. Sehari setelah mereka bergabung, saya pulang ke Jakarta untuk menyelesaikan kuliah. Luar biasa. Jadi ini benar-benar upline yang PHP. Nah, singkat ceritanya, ternyata orang-orang yang saya tinggalkan itu mereka belajar, bertanya terus, Tiansi itu kayak gimana dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya sebulan setelah saya tinggalkan, omset Kendari royal. Jadi apa yang terjadi? Nah, akhirnya Pak Rizky waktu itu menugaskan saya untuk balik ke Kendari waktu itu. Ini harus ada yang ke Kendari, kita cek harus ada yang bantu. Udah kita ke Kendari. Nah, sampai di Kendari ini saya udah pernah cerita juga sama Pak Dede. Sampai di Kendari, setelah kita bantu tim Kendari, saya lagi ke warung nih, mau beli sesuatu, tiba-tiba bunyi telepon. Le, iya Pak, biasa. Kalau saya sama Pak Rizky itu, autotext saya itu cuma ada 3. Rizky 1 spasi, siap, Rizky 2 spasi, ampun, Rizky 3 spasi, maaf. Jadi kalau sama upline itu autotext saya cuma 3. R1 spasi, jadi nggak ada enggaknya. Le, kayaknya harus ada yang tinggal di Kendari. Saya bilang, sampai kapan Pak? Baju saya di Jakarta. Saya cuma bawa 3 baju di sini. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan ternyata setelah telepon itu, sampai hari ini saya tinggal di Kendari, Bapak Ibu teman-teman. Nah, itulah luar biasanya upline. Nah, apa poin yang bisa kita dapat dari situ? Upline itu melihat dari atas. Sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau waktu itu saya tidak nurut kata Pak Rizky, hari ini saya tidak silver lion mungkin. Ya. Jadi Pak Rizky itu bisa melihat waktu itu mungkin, saya tidak bisa lihat, apa maksudnya saya tinggal di Kendari, omset baru royal, baju saya semua di Jakarta, saya nggak boleh pulang. Nah, akhirnya berproses, dan tim Kendari jadi, waktu itu sempat fenomenal juga ya, di Kendari, bahkan di Makassar, 4 lapis, 5 lapis tuh Glory Trip Spanyol waktu itu. Nah, itu orang-orang yang waktu itu Pak Rizky lihat kayaknya. Upline saya lihat, dia bilang, Pak Rizky Kanata bilang, tinggal bangun tim di sini, bangun grup di Kendari. Ya udah, saya bilang, siap up, saya kerjakan lah habis itu. Nah, sekarang udah pada bintang 8 semua lah. Jadi, poinnya tadi apa? Yang lebih luar biasa, upline itu selalu bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita diarahkan sesuatu, sekarang Bapak Ibu teman-teman mungkin tidak mengerti maksudnya, tidak kelihatan garis finishnya. Kerjakan saja. Karena apa yang diarahkan itu, rata-rata upline itu sudah melalui itu, Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, jadi intinya ketika kita berproses, mau PBO, mau personal sales, mau leadership, mau grup rontok dibangun lagi, itu menyakitkan. Nah, makanya memang perlu peran upline di situ. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal kupu-kupu, pada akhirnya kan tujuan kita jadi kupu-kupu ya. Kupu-kupu yang indah yang terbang. Atau biasa kita tahu dengan sukses, freedom. Nah, teman-teman tujuannya sukses atau freedom? Nah, jadi kita pengen jadi kupu-kupu yang bebas, yang freedom, bebas secara finansial, bebas secara waktu. Nah, boleh di next Pak De. Sayangnya
untuk bisa sukses itu, Bapak Ibu teman-teman, itu ada rumusnya ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu semua bisa lihat di layar, sukses itu berasal dari tindakan, tindakan berasal dari pikiran. Nah, saya yakin sekali Anda yang aktif di media sosial, di Instagram dan lainnya, sangat-sangat familiar dengan kalimat ini. Sukses berawal dari tindakan, tindakan berawal dari pikiran. Nah, banyak yang tidak ngecek lagi pikiran itu asalnya dari mana. Ternyata inilah yang menyebabkan banyak orang berhenti di pertengahan jalan dan banyak orang yang tidak berhasil sukses, Bapak Ibu teman-teman. Boleh bantu di next, Pak? Nah, saya kasih contoh seperti ini. Eh, Ketika kita ngetik sesuatu di komputer, terus kita print, hasil print kita ternyata typo, salah ketik ya. Ada yang salah huruf atau salah ketik. Kira-kira kalau kita ambil penghapus, terus kita hapus-hapusin kayak gini-gini, itu bisa terhapus tidak? Tidak bisa kan? Karena hasil print. Nah, apa yang harus kita lakukan biar itu terhapus? Kita harus reprogramming komputernya, ketik ulang, print yang baru. Nah, seperti itulah sumber pikirannya manusia, Bapak Ibu teman-teman. Jadi banyak orang yang ketika jalankan bisnis ini dan dia mau sukses, dia tidak reprogramming pikirannya. Dia pengen sukses, tapi dia masih bawa pikiran lamanya. Akhirnya, dia tidak kemana-mana dan terjebak di zona nyaman. Loh, yang kayak gimana itu Pak? Masih bawa pikiran-pikiran lama. Nah, sumber pikiran-pikiran lama kita itu adalah lingkungan kita, Bapak Ibu teman-teman. Di mana dari kita lahir sampai kita besar, lingkungan kita itu membentuk apa yang kita pikir. Contoh, kita berasal dari keluarga yang seperti apa? Apakah kita keluarganya berasal dari keluarga pekerja, pegawai negeri, atau keluarganya keluarga pengusaha, ya. Nah, misalnya kita mau mulai bisnis, ternyata kita bukan berasal dari keluarga pebisnis. Jadi wajar saja kalau kita butuh lebih banyak belajar karena memang otak kita itu terprogram atau misalnya kita negatif sama bisnis, ya wajar saja. Karena mungkin di keluarga kita yang keren itu pegawai negeri, yang keren itu pekerjaan berseragam. Kemudian pendidikan. Dari pendidikan itu ngajarin kita apa yang harus kita lakukan dari SD, SMP, SMA, kuliah, setelah kuliah cari kerja, setelah cari kerja menikah, habis menikah punya anak mati bahagia. Nah, ternyata tidak seperti itu sekali dunia. Jadi pendidikan itu membentuk pikiran kita apa yang harus kita lakukan setelah ini, setelah ini, setelah ini. Nah, kemudian apalagi budaya. Bapak Ibu teman-teman di sini ada yang dari Flores, ada yang dari Sunda, ada yang dari Aceh juga ya. Terus ada yang dari mana tadi Riau ya. Ada yang dari Pulau Sumatera, ada yang dari Papua juga mungkin ya. Pokoknya dari berbagai macam. Nah, budaya-budaya dari tempat-tempat kita berasal itu membentuk pikiran kita dari kita kecil sampai kita besar. Kemudian apalagi? Wah, ini agama juga. Agama juga membentuk pikiran kita apa yang benar yang harus dilakukan, apa yang tidak benar yang harus dilakukan, ya. Ini haram, itu halal, ini haram, itu halal ya. Nah, kemudian ini yang paling ngeri nih. Ada dua terakhir nih yang paling ngeri. Yang bikin banyak orang tidak sukses karena membawa-bawa pikiran lamanya yang berasal dari pertemanannya. Nah, jadi kalau di pertemanan itu akan menentukan pakaian apa yang kita pakai, apa yang kita bicarakan, makanan apa yang kita makan, di mana kita nongkrong. Pokoknya dengan pendapat-pendapat teman dan lingkungan, kalau kita nongkrong itu, kurang lebih kita akan seperti itu. Ya. Wah, kau bisnis nih. Bisnis apa itu? Wah, jualan kalsium, bla 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 bla. Wah, jualan. Jangan dulu lah jualan. Masih muda, bla 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 dan seterusnya. Jadi akhirnya teman-teman ini mengerikan. Ya. Nah, kemudian di zaman now, apa yang paling mengerikan di antara semuanya? Media sosial. Media sosial ini ngalahin orang tua, ngalahin istri, ngalahin keluarga. Karena setiap saat ada di tangan kita. Ya.
seringan buka media sosial malahan daripada ngobrol sama keluarga. Nah, media sosial ini isinya apa sekarang? Isinya berita-berita negatif, isinya berita-berita hoax, isinya berita-berita tentang penipuan apa, isinya pembunuhan, apalah segala macam, hantu-hantu. Nah, ini semua yang membentuk pikiran kita. Jadi wajarlah ketika pada saat kita memulai bisnis, kita udah belasan tahun, puluhan tahun tidak ada pikiran positif. Hari-hari itu yang masuk pikiran negatif. Jadi wajar saja harus di reprogramming ulang gitu loh. Boleh dibantu next, Pak? Nah, menariknya apa Bapak Ibu teman-teman? Menariknya di bisnis kita network marketing ya, walaupun kita sumber pikiran kita tidak kompatibel ketika kita mulai bisnis dengan banyaknya hal-hal negatif yang kita dapat dulu, menariknya di network marketing semua kekurangan itu ditampung selama kita mau maju dan ikuti bimbingan mentor. Dibantu next, Pak. Nah, salah satu caranya gimana? Nah, ada yang disebut dengan the law of association ya. Anda akan menjadi rata-rata 5 orang terdekat Anda. Sebenarnya sih saya ini agak malu-malu nih kalau bedah buku nih. Saya agak malu sama Pak Dede. Di belakangnya Pak Dede itu bukunya banyak banget soalnya. Izin Pak Dede ngobrol dikit. Ya, the law of association ya. Nah, jadi hukum rata-rata Bapak Ibu pertemanan. Anda akan menjadi 5 orang terdekat Anda. Apa yang Anda makan, apa yang Anda baca ya, apa yang Anda gunakan ya. Kalau kita bergaul sama anak pang, kita juga rambutnya ikut pang. Kalau kita bergaul sama anak-anak gamers, kita juga ikut-ikut main game ya. Nah, bahkan kalau yang di ajarannya yang di Muslim ya, saya Muslim, Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau di ajaran agama saya itu Nabi pernah bilang ya, kalau kita bergaul sama penjual parfum itu insya Allah kita ikutan harum, tapi kalau kita bergaul sama pandai besi, ya kalau nggak kena api minimal kena asapnya, ya kan. Nah, boleh dibantu next, Pak? Nah, inilah yang membentuk sumber pikiran kita, orang-orang terdekat kita, Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi apa penyebabnya seseorang itu dia apa penyebabnya dia dari CP ke Royal susah banget. Apa penyebabnya dia melihat bisnis ini biar datang ke pertemuan itu kayak sulit banget. Semua apa? Itu semua adalah efek dari orang-orang terdekatnya gitu loh. Nah, contoh misalnya kalau yang CP pernah CP nih terus nggak CP lagi. Nah, biasanya kalau udah pernah CP terus nggak CP lagi, itu pas lagi CP bergaulnya sama teman-teman bisnis, pas udah nggak CP udah pasti bergaulnya di tempat lain. Biasanya kayak gitu di tim saya ya. Nah, kalau di timnya Pak Dede insya Allah nggak ada ya. Nah, teman-teman Bapak Ibu, kondisi pertama itu kita jadi yang terhebat di antara yang paling bego. Nah, kondisi yang kedua, kita jadi yang paling bego di antara yang hebat. Nah, boleh bantu dinyalain mic-nya. Pada pilih yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang ada yakin nih yang kedua yang paling hebat? Masing-masing ada plus minusnya, Pak. Oh, ada plus minusnya, betul, betul. Ini karena ada Pak Dede nih, Pak. Jadi pilih yang kedua semua nih. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman betul sekali ya. Nah, kebanyakan orang awam pada umumnya, kalau yang belum gabung bisnis, yang belum dapat banyak hal positif, itu mereka memilih yang pertama. Mereka mendahulukan ego mereka. Jadi mereka akan menjadi yang paling biasa saja. Atau kalau upline saya bilang itu, jadi yang paling pinter di antara yang paling bego.
Ya saya pikir-pikir juga sih, kalau saya yang paling pintar di antara yang paling bego, saya bego juga ya ternyata ya. Pintar di antara yang paling bego ya, bego juga ya. Saya awalnya pilih yang pertama waktu itu juga dulu. Nah, yang kedua, kita menjadi yang paling biasa-biasa saja di antara orang-orang hebat. Nah, kalau kita bisa lihat di gambar, kalau secara massa jenis ya, orang yang kondisi pertama dia akan ketarik sama 5 orang yang di bawahnya. Sementara orang-orang yang di kondisi kedua, dia justru ketarik ke atas sama orang-orang itu. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman bisa analogikan, kalau 5 orang terdekatnya itu tiap nontonnya sinetron, apalagi pola hidup tidak sehat dan lain-lain. Nah, mungkin hari ini Anda kuat, seminggu Anda kuat, sebulan Anda kuat. Nah, berikutnya Anda pasti udah nggak kuat karena mereka lebih banyak daripada Anda. Anda pasti akan ketarik ke habitnya mereka. Berbeda dengan yang kedua. Yang kedua itu kita mementingkan apa? Masa depan. Jadi kita berusaha jadi gelas kosong terus. Gimana caranya kita bisa punya teman-teman bergaul kayak misalnya saya senang sekali, saya bangga sekali jadi orang yang posisi kedua itu saya bergaul di antara orang-orang hebat. Saya punya teman-teman bisnis, partner-partner rekan-rekan kayak Pak Dede, ada ya Pak Andre Mahesa juga ya dari Bogor, terus ada Pak Henry juga, terus ada Pak Farid, terus ada upline-upline saya Pak Rizky. Nah, dengan saya bergaul sama orang-orang positif, ya minimal-minimal kalau penghasilan saya 3 juta dan mereka penghasilannya 50 juta, lama-kelamaan penghasilan saya jadi 50 juta juga Bapak Ibu teman-teman. Gara-gara bergaul sama orang-orang yang punya penghasilan 50 juta gitu loh. Jadi uang uang 10 juta itu sedikit atau banyak tergantung dengan siapa Anda bergaul gitu loh. Nah, kalau Anda bergaulnya dengan orang yang kerjanya penghasilannya UMR, banyak banget. Wah, kita mesti nabung. Kenapa? Karena memang itu kalau dari penghasilan UMR sulit. Tapi coba Anda bergaul sama Pak Dede, Anda bergaul sama Pak Farid, Anda bergaul sama Pak Luis, Anda bergaul sama orang-orang luar biasa di bisnis kita. Mereka pasti bilang kayak gini, oh 10 juta, itu bisa seminggu sih, kalau lo baru mulai. Itu bisa, wah pertama kali ngeheng tuh, wah iya, ngeheng ya, aduh gimana caranya. Nah, lama-kelamaan, gara-gara terus bergaul, dibicarakan, belajar ilmunya, lama-kelamaan kita sampai ke situ Bapak Ibu teman-teman. Nah, itulah menariknya kondisi yang kedua. Boleh bantu next Pak De? Nah, jadi itulah yang saya maksud. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih ego, jadi yang paling hebat di antara yang selevelnya, dipuji, dihargai ya, atau kita mau pilih masa depan. Kita selalu jadi gelas kosong, menjadi paling kecil di antara yang paling hebat. Mungkin sekarang tidak dipandang, dikatain dan seterusnya. Ya, tapi niatnya kita mau bangun masa depannya kita. Boleh bantu next, Pak? Nah, ini menarik nih. Ya. Semua itu bisa disetting sesuai keinginan. Sayangnya di dunia nyata, Bapak Ibu teman-teman, kalau kita ketemu sama orang-orang sukses, belum tentu dia mau ajarin kita untuk bisa sama-sama sukses. Kalaupun dia ajarin, belum tentu dia mau turun di lapangan. Coba Anda cek di bisnis kita. Ya. Tadi seperti cerita saya di awal ya, yang ngajarin saya bagi brosur di Monas itu yang langsung turun upline saya loh. Diamond Gold Line Pak Farid Akbar. Jadi mereka benar-benar itu menemani kita berproses bahkan di lapangan loh Bapak Ibu teman-teman. Ya. Keringat bareng ya, susah bareng, bahkan kadang upline dan mentor-mentor kita itu kadang menahan laparnya hanya untuk nemenin kita lapar-laparan bareng gitu kan. Nah, yang paling luar biasanya apa Bapak Ibu teman-teman untuk membersihkan pikiran kita dari tahu orang sukses, misalnya mau ketemu Mary Riana, atau Anda mau Tung Desem Waringin, susah atau gampang? Jangan yang jauh-jauh deh, mau ketemu sama babenya Pak Dede, Pak Jamil Azaini. Susah tuh aksesnya.
Terus kita Pak, saya malu. Coba cek orang sukses, bukannya Anda cari, malah mereka yang samperin Anda, Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Karena di bisnis kita tuh berhamburan orang-orang sukses. Jadi kita perlu syukuri itu dibanding bisnis-bisnis yang lainnya. Boleh bantu nih, Bro, Pak De? Nah, kalau di bisnis, nah pertanyaannya, di bisnis kita gimana caranya kita mempertahankan dan menciptakan lingkungan positif? Dibuka aja semua, Pak. Sebenarnya One Vision udah sediakan, Bapak Ibu teman-teman. One Vision udah betul-betul sediakan mulai dari Netpi mulai dari Netpi, starter pack, buku spesifikasi, itu saya kumpulin tuh, koleksi saya semua. Pak Dede semua tuh, mulai dari PS, Netpi-nya, sampai buku spesifikasinya. Jadi, saya mungkin lebih fans daripada download Pak Dede nih. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, tidak perlu cari tempat lain buat membangun lingkungan positif. Di bisnis kita tuh udah disediain. Kita punya mentor, kita punya support systemnya. Kita tinggal manfaatkan ya. Dibantu next, Pak. Nah, yang paling penting seperti apa yang saya bahas tadi, karena saya juga mengalami itu. Saya jauh dari upline loh. Tadi saya sebutin ya. Upline saya yang pertama Cilengsi, yang kedua Jakarta Timur, yang ketiga Bandung, ya kan, Pak Putra, Pak Farid, Pak Rizky. Nah, saya di Sulawesi. Kira-kira kalau saya mau konsultasi, saya harus mendayung perahunya itu kan beribu-ribu mil. Ya, mau naik pesawat aja buat konsultasi PP itu habisnya berjuta-juta. Nah, jadi saya sangat bersyukur bisa bergaul sama beliau-beliau ini. Berkat bergaul sama mereka, walaupun saya jauh dari upline-upline saya, karena saya mementingkan masa depan, alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman, saya juga bisa berkembang. Nah, ini juga menarik. Kalau Anda lihat di bisnis kita, justru orang-orang yang mandiri lah yang biasanya lebih cepat bertumbuh dan berproses. Gitu loh. Nah, jadi ketika Anda rasa Anda, kok saya agak lama ya pertumbuhannya, mungkin menurut saya, mungkin Anda terlalu sering minta bantuan sama upline Anda. Mungkin seperti itu. Pak, bantu home meeting dong, Pak, bantu presentasi dong, Pak, coaching dong, Pak, reseller saya, anu ini. Nah, kita yang mau sukses, upline kita yang berproses. Nah, itu nggak bisa, Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi kita yang mau jadi kupu-kupu, upline kita yang jadi kepompong, berproses jadi kupu-kupunya nggak bisa. Itu harus kita yang lalui, ya. Nah, jadi walaupun saya jauh dari upline-upline saya, alhamdulillah. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya memanfaatkan lingkungan positif. Saya punya upline, saya manfaatkan support system kita, dan saya hindari 5 orang yang tadi. Itulah rahasianya, kenapa saya bisa juga berhasil walaupun upline saya jauh. Ya. Bantu next, Pak. Oh iya, saya baru sadar ya, itu foto waktu di Spanyol ya, Pak Dede? Saya baru sadar. Oh, iya ya? Oh iya, di Spanyol ya? Tahun. Bener di Spanyol. Ya, bantu next, Pak. Iya. Jadi ini kita. Jadi nostalgia. Nah, ini salah satu masalah yang terjadi di tim-tim saya. Akhirnya mereka merasa ditinggalkan sama lingkungan mereka. Nah, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, ketika kita memilih 5 orang terdekat kita bukan meninggalkan lingkungan kita, tapi kita tetap jaga silaturahmi sama mereka. Nah, cuman kita memilih dulu untuk sementara lingkungan-lingkungan yang membangun kita. Orang-orang terdekat yang bisa membangun penghasilan kita, membangun sikap kita, membangun bisnis kita, membangun leadership kita. Karena apa? Demi keluarga-keluarga kita yang tercinta. Jangan diputus silaturahminya sama rekan-rekannya yang lama. Siapa tahu mereka jadi pelanggan beli produk. Siapa tahu ketika Anda sukses nanti, dia bilang tuh, "Wih, ajarin saya dong, saya udah nggak negatif nih," ya kan, biasanya kayak gitu ya. Bantu next, Pak.
Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, berkat dari keputusan saya memilih teman-teman yang mengajak saya terbang tinggi, bukan yang nyaman ya, bukan yang karena main game nyaman, saya pergi yang main game, karena yang kuat nongkrong dan ceritain orang, saya malah pilih. Tapi saya memilih teman-teman yang bisa nge-push saya, yang bisa naikin level saya. Memang tidak menyenangkan, memang kita akan jatuh, rontok, tertatih ya, terlatih, ya, terbentur ya. Tetapi pada akhirnya ketika kita sampai ke fase yang dibilang hasil, nah kita akan mensyukuri kenapa kita memilih orang-orang terdekat itu ya. Next, Pak. Nah, ini adalah implikasi dari sebenarnya itu kalau Bapak Ibu teman-teman lihat ada yang hurufnya kepotong ya, ada attitude. Sebenarnya itu attitude. Nah, sebelum attitude itu tadi, itu rumus yang pertama saya bahas. Sumber pikiran itu berasal dari sumber pikiran berasal dari sukses berasal dari tindakan ya, berasal dari pikiran. Nah, setelah tindakan itu akan menghasilkan attitude ya, sikap ya. Nah, gimana kita menyikapi tindakan kita. Terus attitude kita itu akan menciptakan habit activity, Bapak Ibu teman-teman. Nah, activity kita inilah yang akan membuat hasil produktif yang akan menciptakan lifestyle. Pertanyaannya, gaya hidup yang Anda bikin sekarang, aktivitas yang Anda buat sekarang, itu sedang membuat Anda menciptakan lifestyle sukses atau lifestyle gagal. Kalau Anda bisa lihat, itu ada warna hijau dan merah ya, di atas dan di bawah. Yang di atas itu a few simple discipline practice every day. Yang di bawah itu a few errors in judgment yang diulang juga setiap hari, Bapak Ibu. Nah, jadi kebanyakan dari kita pengen semua result-nya itu lifestyle sukses. Tetapi kita tidak sadar hari-hari yang kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang membawa kita ke error in judgment atau membawa kita ke lifestyle gagal. Misalnya apa? Mengeluh, bergaul sama orang yang main game, nonton gosip, tidak datang pertemuan, tidak lolos CPM 1. Kan masih ada bulan depan. Tidak royal, masih ada bulan depan. Oh, Royal Weekend kan ada tahun depan. Paling kalau Pak Dede, kalau saya tidak royal, Pak Dede paling tidak marah. Paling nanti disayang-sayang, habis itu kamu semangat lagi ya bulan depan. Kebiasaan-kebiasaan yang kayak gini, Bapak Ibu teman-teman, yang terus dipupuk-pupuk, kita pikir itu bisa membawa kita ke sukses. Ternyata kita dengan sendirinya ya membangun lifestyle kita untuk menjadi orang gagal. Nah, berbeda dengan orang-orang sukses yang kita belajar ya. Kalau orang-orang sukses itu aktivitas yang dibangun setiap hari itu dia baru misalnya nih, dia baru mulai harinya, dia bangun pagi dengan punya goals harian. Wah, hari ini harus tembus nih 1000 PV. Pokoknya kalau kemarin seminggu 1000, hari ini sehari 1000, ya kan? Nah, tiap hari dia pupuk. Wah, kalau kemarin CP-nya sebulan, sekarang CP-nya harus seminggu deh. Kalau kemarin royalnya sebulan, sekarang royalnya harus seminggu deh. Wah, kalau kemarin saya datang ke pertemuan sendirian, sekarang minggu depan saya datang ke pertemuan bawa 10 orang. Nah, hal-hal itu yang terus dipupuk sama dia, mungkin tidak menyenangkan dibanding hal-hal error yang tadi yang menyenangkan. Tapi lama-kelamaan lifestyle seperti itulah yang menciptakan result, hasil, prestasi, reward, dan itu akan menciptakan lifestyle sukses. Jadi sebenarnya punya mobil, punya rumah, dan seterusnya itu result dari aktivitas keseharian kita. Tapi yang kita inginkan adalah lifestyle freedom-nya. Nah, lifestyle seperti apa yang Anda bangun? Silakan Anda cek sendiri ya. Next, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman bisa pilih orang-orang yang akan Anda ikuti, mau suka ataupun duka, bukan karena mau nyaman ya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, tapi kita pengen kita sama-sama berkembang ya. Dan ingat, harus saling merangkul juga Bapak Ibu teman-teman, karena mungkin bisa jadi kita bertumbuhnya tidak bersamaan ya. Tetapi kalau kita sinergi, itu insya Allah akan indah. Ya. Next, Pak.
Nah, inilah hasil kalau kita bisa sinergi Bapak Ibu teman-teman. Ya, kita bisa dapat reward bersama juga dengan tim-tim kita juga dapat reward ya. Karena apa? Sinergi dari tim, bukan kerja perorangan, bukan ego-egoan. Next, Pak. Nah, ini penting sekali. Bapak Ibu teman-teman, mungkin ada yang sudah sering ikut challenge meeting seperti ini, atau mungkin ada yang pertama kali. Ini penting sekali kita tanyakan ke hati kita. Karena yang menentukan kita sukses itu bukan upline kita, tapi yang menentukan kita sukses adalah diri kita sendiri. Coba kita tanya ke diri kita. Kita udah yakin belum kita mau sukses? Mungkin yang yakin upline kita, tapi kita nggak yakin. Kita udah yakin belum punya penghasilan puluhan ratusan juta, miliaran? Mungkin yang yakin, yang melihat potensi itu upline kita, tapi kitanya nggak yakin. Kita udah yakin belum kita mau jadi direktur? Kita udah yakin belum mau bebas dari utang ya, buat Bapak Ibu teman-teman yang punya hutang? Kita udah yakin belum mau bebas dari segala macam masalah yang kita hadapi sekarang? Nah, pertanyaannya, kalau upline Anda aja yang yakin, Anda tidak yakin, akan sulit untuk sampai ke fase berhasil itu, Bapak Ibu ya. Jadi kita tanyakan masing-masing ke diri kita. Next, Pak. Nah, sambil kita tanyakan, sambil kita memantaskan diri juga di hadapan Tuhan ya. Gimana caranya? Ya, kita lengkapi faktor-faktor sukses juga itu kan tidak simsalabim orang bisa sukses. Yang pertama ada skill. Skill kita harus up to date. Kalau misalnya sekarang orang udah mulai rame belajar jualan online, ya kita juga belajar jualan online. Ya, Bapak Ibu bisa pilih mau jualan di WhatsApp, mau jualan di Instagram, mau jualan di media sosial apapun, ya. Terus kalau kita misalnya tidak bisa public speaking, ya kita belajar public speaking. Kalau kita tidak bisa presentasi, ya kita belajar presentasi. Kalau kita tidak bisa coaching tim, kita belajar coaching tim. Kalau tidak bisa olah hot button, dream sharing, gali impian tim, ya kita belajar. Pokoknya kita lengkapi semua skill kita. Karena biar kita nggak jadi upline singgah gitu loh. Saya sering disebut upline singgah. Jadi kita tuh cuma jadi upline yang kenalin dong sama upline saya yang di atasnya yang lebih jago. Nah, kenapa? Biasanya kayak gitu tuh. Akhirnya downline kita itu malah teachable-nya ke upline yang di atasnya. Karena kenapa? Bukan karena salah upline yang di atasnya, tapi karena salah kita nggak mau melengkapi skill-skill kita. Biasanya sih seperti itu. Nah, terus apalagi sikap. Nah, ini juga penting. Mulai dari sikap kita menyikapi keberhasilan, kegagalan, tidak closing, sikap-sikap kita setiap hari tidak sampai target, ya. Nah, itu akan membawa kita ke result dan lifestyle sukses. Dan yang terakhir apa? Faktor ridho dari Allah. Nah, karena yang walaupun yang pertama dan yang kedua itu sudah sempurna, tapi kalau yang ketiga ini nggak diberesin, nah sumbernya dari yang ketiga ini Bapak Ibu teman-teman. Intinya di situ, ya. Nah, jadi dilengkapi yang ketiga ini karena yang paling komponen utamanya kalau Allah sudah kehendaki, sudah saatnya Tuhan sudah kehendaki saatnya sukses, insya Allah udah bisa sukses. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu teman-teman pernah sering dengar lagu ini ya? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit ya. Nah, jadi ketika kita kerja keras, jangan lupa kalau kita kerja keras juga itu kita dapat amanah dari Tuhan. Apa itu? Amanah rezeki. Jangan lupa berbagi juga Bapak Ibu teman-teman yang lagi kejar CP nih. Yang lagi kejar Royal nih atau yang lagi kejar apa ya bulan ini ya? Laptop ya? Yang lagi kejar laptop nih. Nah, kalau saya biasanya misalnya nih laptop nilainya 5 juta nih. Coba deh DP sama Allah DP 10%, 500.000 berbagi nih misalnya ke anak yatim. Terus kejar laptopnya. Insya Allah udah di DP tuh. Insya Allah dapat laptopnya. Ya. Nah, terus apalagi ada amanah waktu juga. Sebelum kita dapat waktu freedom, nah waktu kita yang sekarang ini yang serba sempit kita manfaatin buat apa? Nah, sebelum kita sakit, waktu kita yang sehat ini kita mau produktif sejauh apa? Jadi itu semua amanah Bapak Ibu teman-teman yang kadang kita lalaikan. Itulah yang membuat kita lambat menuju ke keberhasilan. Next, Pak. Oh ya, udah berakhir ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, sekian dulu apa yang bisa saya sharingkan. Semoga ini bisa masuk ke materi yang dibutuhkan Bapak Ibu teman-teman.
Kalau ada salah itu datang dari saya, kalau misalnya benar itu insya Allah datangnya dari Allah ya. Boleh Pak De, silakan kalau mau ada tanya jawab. Terima kasih ya Bapak Ibu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.